Oke guys, welcome back again with me Jeremy Santoso. Dan kali ini kita akan membuat tutorial mengenai soal UAS yang telah saya buat sebelumnya. Dan ini adalah rangkuman dari banyak pelatihan yang telah kita buat juga, mulai dari launching, terus juga 3KB kontak mahasiswa, dan nantinya kita akan membuat menu untuk open semua yang ada di dalam project sebelum-sebelumnya, yaitu kontak mahasiswa lagi, terus profil, habis itu kita buat tombol exit juga keluar dari situ. Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan semua ini? Kita akan melihat videonya. Pertama, perkenalkan, nama saya Jeremy Santoso. Bagi yang baru melihat video ini, maka saya ucapkan selamat datang. NIM saya itu adalah 2017 80 4323. Karena saya masuk pas tahun 2017, jadinya NIM tahun 2017 pastinya ya. Saya berkuliah di kampus Labisi tentunya, dan ini adalah alasan saya membuat video panjang-panjang seperti ini. Dan beberapa materi kuliah yang lainnya akan saya upload juga di sini tentunya, mulai dari pakaian komputer, mulai dari juga beberapa materi-materi sebelumnya waktu saya di kelas-kelas awal akan saya upload juga kemari. Oke, tunggu aja. Seperti biasa, kita akan open si Visual Basicnya melalui Combo Stack. Lalu kita akan membuat project baru, namanya kita buat form login. Oke, nama projectnya form login. Lalu kita save dulu akadnya. Nah, ini lokasi penyimpanannya nih. Form login, kita cari. Nah, sebuah project baru telah kita buat. Selamat. Kita masuk ke pengeditan form, lalu kita perbesar dan perkecil dulu formnya. Nah, kita kasih seminimalis mungkin. Lalu text dari si form 1 kita ganti menjadi user login. Nah, kita juga bakal nambahin beberapa label textbook dan text. Nah, label 1 kita buat di bagian sini ya. Textnya kita ubah menjadi user. Lalu label 2 kita ubah menjadi password. Nah, oke, lalu tinggal kita tambahin textbooknya 2 biji. Textbook 1 di bagian user, textbook 2 di bagian password. Oke, bukan satu aja bukannya enggak. Nah, di bagian bawah kita sesuaiin dulu nih ukurannya si form. Lalu si bukan sakunya kita kasih text ganti menjadi launching. Nah, kita nggak usah pakai tombol close ya, aku tombol bakal, karena emang nggak ada di dalam form launching pada umumnya. Paling isinya cuma yaitu launching aja tanpa tombol close, soalnya tombol close juga di atas, ngapain lagi tambahin bukan close. Oke, jika aku ukurannya ya sebagus mungkin. Oke, kalian jangan lupa kita akur start position center string. Nah, jadi dia muncul di tengah. Udah sering kita bahas. Juga jangan lupa form border style kita kasih fix to windows. Hey, sebentar dulu. Karena ini form launching, berarti kita harus masuk ke dalam menu utama. Berarti kita memerlukan yang namanya form 2 tentunya. Kita kasih kewenangan di form 1 view ke, lalu public class kita masukin aja scope prosedur biar ringkas, namanya subbersih. Tahu kan? Ya itu tuh cashbox aku kosongin,
cashbox 2 dikosongin, cashbox 1 difokus, kursor ngarah ke cashbox 1. Nah ini buat apa? Kalau bersih untuk di form loop form pertama kali, maka dipanggil fungsi kalau bersih. Nah habis ini kita masuk ke dalam cashbox 2 yaitu punya si passbox, maka kita bisa melalui event cache change, juga bisa langsung aja klik 2 kali di bagian cashbox. Lalu maksudnya apa? Ya iyalah, kan passbox kan, biar ada yang tahu. Maka nggak mungkin tulisannya juga teks, pasti tulisannya bintang. Maka yaitu cashbox 2 passbox charnya menjadi bintang. Nah, kebiasaan 2 muncul lagi di sini. Kita akan masuk ke dalam cashbox 1. Kita cari event key press. Kita keyboard tekan key press. Nah, key press ke cashbox 1. Biar cepat aja nih. Maksudnya apa nih? Ketika kita mau pindah ke cashbox 2, langsung enter aja. Jika keycharnya karakter nomor 13 itu enter, maka cashbox 2 fokus, cashbox langsung arah ke cashbox 2 setelah di enter. Oke, langsung kita masuk ke dalam cashbox 2. Kita masuk ke eventnya key press. Maka ini key pressnya jika sama aja, jika keycharnya 13, jika di enter, maka nah yang kita ubah ini cashbox 2 fokusnya menjadi bukan 1 perform klik. Maksudnya kita harus bukan 1 seolah-olah kita klik gitu istilahnya. Kan kalau klik bukan 1 kan jadinya login. Nah sama aja ke enter, kita jalanin komen dari klik bukan 1 gitu, seolah-olah kan klik bukan 1 pas udah enter gitu lah. Yang terjadi sekarang banyak kan gitu semua kalau program-program. Langsung aja kita kasih teks di form 2 ganti menjadi menu utama. Nah saya bisiku kita kasih yang label dong, selamat datang gitu kan, biasanya itu menu utama yang ringkas aja. Kali selamat datang di label 1, teksnya kita ganti menjadi selamat datang. Nah cashboxnya dibesarin dong teksnya, masa kecil nggak kelihatan dong. Nah ini label 2 nih, kita kasih aja teksnya bintang. Maksudnya apa? Ya iya gong, setelah kita login kan berarti kita mesti nyapa orang yang masuk. Hai selamat datang Kevin gitu kan. Kita harus kasih salam dulu pas pertama kali masuk. Maka dari itu kita kasih bintang sebagai teks defaultnya. Jika pas kita login baru kita ubah di bagian pengaturan program login dari si form pertama itu. Oke. Jangan lupa juga untuk kita akur ya posisinya nih selamat datang nih supaya nggak terlalu gempek. Nah kita akur ke posisinya selalu di center screen di tengah. Oke, juga border style-nya form border style supaya nggak bisa karik-karik kan kasihan. Maka dari itu kita harus ke fix ke Windows. Ini sekarang kita bagian login 03, masuknya login di bagian button 1 login. Jika cashbox 1 text ini bagi user ya, usernya kita isi menjadi Jeremy. Nah habis itu dan and, masih ingat dong fungsi and or not ya, and cashbox 2 password ya, ke text itu password
kita kasih aja 123 passwordnya. Nah, dan maka kakak bersih, jika bersih semua aku catbox aku sampai catbox gua kosong, form gua ke show, tampilin form guanya langsung di open. Habis itu, nah di bagian form gua nih poin nih kek nih label gua, di bagian form gua label guanya Gokeks. Nah kita tapi ngakur ini di form 1 itu enaknya berubah menjadi Jeremy Santoso versinya. Jadi selamat datang Jeremy Santoso, saya disapa di dalam Anggokama. Wow, ramah sekali program ini. Else if, nah tadi itu user pertama aku yang saya udah daftarin melalui program langsung. Lalu ini user kedua, cashbox aku, Gokeks adalah nama goseng saya, Supriyono. Oke, dan cashbox keduanya, passwordnya saya samain aja 123. Oke, maka sama aja EKG kalau bersih, bersih semua, cashbox 1, cashbox 2, form gua di open, log show. Lalu habis itu form gua gok label gua Gokeks garis label gua kita ubah namanya menjadi Goseng Supriyono. Jangan lupa yang di label gua itu yang bintang-bintang itu ya, yang Ika kasih defaultnya. Selain itu, jika ternyata nggak ada dari yang Ika inbox nih, itu sering gak kari di dalam yang Ika, maka muncul pesan username atau password salah, sama aja. Kau posih kekurung. Saya ngeliat form ini keingetan sesuatu loh. Masih ingat nggak? Lodging lumba-lumba Planet Jagur. Nah sekarang user punya saya yaitu Jeremy, passwordnya adalah 123. Utama muncul selamat datang Jeremy Santoso. Nah sekarang coba saya klik ya satu-satu, bisa jalan kok enggak. Supriyono, ya klik ke bagian password cashboxnya cashbox 2 punya password 123, kita klik lagi tombol login, sama aja dan dia menyapa goseng saya. Jika Anda ingin membuat sebuah program aplikasi database di Visual Basic .NET dengan SQL ala yang saya buat, jadi Anda harus menyiapkan beberapa program terlebih dahulu. Pertama adalah XAMPP versi lawas, versi saya, yaitu adalah versi 5.6.3.2.0, versi lawas itu 32 bit. Lalu yang kedua, kita juga harus mempunyai untuk menghubungkan dari si SQL tadi ke si Visual Basic .NET yang kita punya, yaitu adalah konektor OGBC yang saya punya versi lawas juga, yaitu adalah 3.51 yang saya ketiga bilang. Itu nggak tersedia lagi di web resminya si MySQL. Anda bisa mendownloadnya di link yang saya kasih. Ntar saya kasih tahu juga gimana cara downloadnya. Lalu yang pasti yang ketiga adalah kita harus mempunyai Microsoft Visual Basic .NET versi yang 2010 lawas juga punya saya.
supaya bisa nyambung semuanya. Atau mungkin versi yang setelahnya, asalkan masih bisa jalan OGBC sih terserah aja ya. Tapi kalau saya saranin 2010 karena yang saya gunain 2010 lebih rekomen ke nas yang pakai. Untuk mengdownload konektor OGBC yang kita bicarakan tadi, maka masuk ke dalam browser Anda, ketikkan URL kangaitechnology.com, spellnya pakai S, lalu kita masuk ke dalam website yang kita tuju. Kita lihat mengubah pilih download, lalu di bagian post installer ada banyak pilihan nih menu-menunya: casual installer, admin installer, MySQL database installer, MySQL OGBC installer, MySQL query browser installer, MySQL debug file. Kita pilih yang Microsoft yang MySQL OGBC installer. Nah, kita download si MyOGBC nya, kita lihat nih sampai komplit. Lalu berhasil, tinggal kita instalasi aja. Lalu kita akan membuat database-nya. Kita udah download XAMP-nya, kita buka XAMP. Lalu yang kita aktifin stepnya adalah Apache dan MySQL. Gua ikut aja yang paling penting. Yang pastiin MySQL jalan. Lalu kita akan buka browser. Kita ketikkan pada URL halaman kita, yaitu adalah localhost php myadmin. Ini saya udah pernah kesini sebelumnya. Lalu kita ngebuat yang namanya database baru, new di kompil tambah. Lalu ini database name-nya kita namain db_campus collection create. Lalu kita buat nama tabelnya tpl_mahasiswa, jumlah kolomnya 4. Go. Lalu namanya field, kita bikin name, nama mahasiswa, lalu juga alamat mahasiswa sama telepon mahasiswa. Kita bikin varchar semua aja ya. Lalu kenapa nih telepon varchar? Karena telepon itu bukan operasi aritmatika lah istilahnya. Nggak perlu dijumlah, nggak perlu dikurang, nggak perlu ditambah. Name-nya, values-nya kita kasih 6, nama mahasiswa values-nya 50, alamat mahasiswa 100, lalu telepon mahasiswa 20. Kita buat indeks dari si name-nya ini menjadi primary key. Kita save. Nah, lalu kita masuk ke tahap instalasi si OGBC. Klik kata besar OGBC, nama huruf besar semua. Kita klik add, lalu kita cari yang OGBC 3.51. Kita kasih nama data source-nya connect_db campus. Lalu si usernya kasih root aja namanya. Database-nya tadi db_campus_campus. Sukses koneksi. Kita tes lagi barusan. Lalu okein aja. Berhasil. Kita masuk ke grup koneksinya. Kita buka si Visual Basic Group.net. Lalu kita tunggu dia sampai open. Visual Express ya. Visual Basic Express punya saya. Kita tunggu sampai open. Muncul. Kita klik file new project. Nah ini dia. Kita kasih nama kontak mahasiswa. Oke. Kita tungguin sampai berjalan. Ayo jalan. Nah, kita akan membuat koneksinya. Kita save dulu ya. Kita tentuin lokasi yang kita akan simpan di mana. Nah, kita tentuin lokasinya. Saya akan simpan KKG dengan membuat folder baru, yaitu namanya adalah
kontak mahasiswa juga aja samain, ya enak, nggak susah nyarinya. Select order, bam, save project peserta form berhasil disimpan. Jika masuk ke teksnya dari form 1 ke ganti menjadi kontak mahasiswa, jugul dari si form 1 itu, maka namanya berubah kontak mahasiswa. Teksnya berubah kontak mahasiswa. Kita besaring ya, oke cukup. Kita perlu siapin ke grid view untuk meriksa apakah berkoneksi atau belum, biar gampang meriksanya. Kalau misalkan dia tiba-tiba muncul field, maka itu artinya udah koneksi itu. Nah, set positionnya kita kasih center screen ya untuk si formnya. Jadi dia pas di running ke tengah, munculnya ke tengah itu. Nah, kita masuk ke bagian code-nya, view code. Codingnya di sini pada kelas form 1 ke segia ini. Kita import package-nya dulu, yaitu import pakai S system gak OGBC dim kong as OGBC connection, lalu juga kita tulis lagi gim cmg as OGBC comment gim gs as gaka sec. Kita bikin lagi gim ga as OGBC data adapter gim rd as OGBC gak trigger gim my gb as screen. Nah, jadi tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fungsi dari semua ini. Jadi fungsi dari OGBC connection adalah untuk melakukan pemanggilan ke base MySQL yang tadi. Lalu fungsi dari si OGBC comment dan set ini adalah untuk menampilkan database ke dalam kategori yang kita suka buat, dan untuk yang OGBC adapter serta OGBC trigger untuk menampilkan database tersebut di dalam form yang ada sekarang ini. Lalu kita buat scope prosedur sendiri yang bernama subkoneksi mygb sama dengan kutip driver sama dengan kurung awal MySQL OGBC 3.51 driver, untuk kurung awal titik koma database sama dengan db_campus database kita, titik koma server sama dengan dari localhost yang kita masukkan di URL web browser lagi, lalu titik koma UID sama dengan root, masuknya itu user ID kita adalah root, cukup sama dengan new OGBC connection dalam kurung mygb, yaitu kita membuat sebuah variabel namanya kong dari new OGBC connection mygb. If point sketch sama dengan connection sketch point close dan connection point open, kurang lebih gitu. Itu untuk permintaan koneksi lah, variabel-variabel yang mesti kita panggil ke koneksi dan beberapa pengaturan yang harus kita lakukan.
Itu aja. Kita langsung klik pada bagian form 2 kali, yaitu untuk melakukan pemanggilan form log. Jika tulis tekan risiko call koneksi buka kurung tutup kurung garis skor prosedur yang kabuak, lalu GA sama dengan new OGBC kakak gapker buka kurung bukit gua select bingkang form TBL underscore mahasiswa bukit lagi koma kong buka kurung GS sama dengan new kakasek GA point fill buka kurung GS koma kukip TBL underscore mahasiswa kukip kurung kakak klik view 1 kukip buka source sama dengan GS cables buka kurung kukip TBL underscore mahasiswa kukip kurung. Maksudnya adalah untuk form log ini kita manggil call koneksi dari OGBC lagi kodenya, lalu kita juga manggil kakak adapternya OGBC kakak adapter dengan membuka semua data yang ada di dalam kabel mahasiswa. Maka udah lihat nih muncul nih si kabelnya, fieldnya muncul sama kayak field yang kita punya di dalam website web browser nih PHP Admin sama. Lalu kita tinggal buat formnya, nambahin namanya textbox, beberapa label, yaitu label pertama, gua yang ketiga, juga sama beberapa bukan label 1 sampai 4 kan textbox 1 sampai 4, lalu agak 4 bukan kalau nggak salah 4 bukan. Lalu kita grouping kelompokin dengan beberapa group box yang ada di sini. Gua group box yang satu untuk group box di bagian label kan textbox, dan satu lagi group box di bagian tombol biar rapi. Tujuannya itu aja. Lalu kliknya ke bawah. Jika sesuai dulu tombolnya, bukan 1, bukan 2, bukan 3, sama bukan 4. Ini yang agak ribet. Lalu selebihnya itu aja. Lalu kasih nama label 1 dengan nama NIM, label 2 dengan nama, label 2 alamat, label 4 telepon, bukan 1 input, bukan 2 edit, bukan 3 hapus, bukan 4 cukup. Lalu ini tab ingat textbox 1 jadi 1, textbox 2 jadi 2, textbox 3 tab ingatnya jadi 3, textbox 4 ya jadi 4, lalu bukannya input tab ingatnya jadi 5, edit tab ingatnya 6, hapus tab ingatnya 7, cukup tab ingatnya 8, gagal klik tab ingatnya ke 0. Sisanya kita kasih tab ingatnya itu di label, lalu juga si formnya kita kasih yang namanya form burger style fix cool windows. Maksudnya adalah supaya dia nggak bisa dibesarin dikecilin formnya, gua aja digeser nggak bisa tuh kalian dan sudah jadi. Maksudnya adalah untuk tab ingat itu ketika kita menekan tab, maka komponen di select itu, komponen birunya itu yang di fokusnya berpindah. Kita juga harus buat skor prosedur lagi nih untuk ngasih input. Namanya adalah subkondisi awal. Textbox 1 kosongin, textbox 2 kosongin, textbox 3 kosongin, textbox 4 kosongin, bukan 1 kita kasih teksnya input, bukan 2 teksnya edit, bukan 3 teksnya hapus, bukan 4 teksnya tutup. Kita potong dari si
privacy formlock ini isinya itu kita masukin ke kondisi awal di bagian bawah, lalu kita tinggal tulis aja di bagian formlocknya kal kondisi awal scroll prosedur punya kita itu. Jadi kondisi awal ini bisa dipakai nggak cuma di formlock doang, tapi di bookcom-nya, catchbox atau yang lainnya bisa dipakai, nggak cuma di formlock saja intinya. Nah, kita lihat nggak ada bedanya dari yang tadi, sama-sama muncul field di dalam bracketnya. Nah, sekarang tinggal bagian bukan input, kita klik 2 kali bukan input, kita buat validasi dulu pertama. Validasi masuknya apa tuh bang? Jika catchbox 1 kosong, atau catchbox 2 kosong, atau catchbox 3 kosong, atau catchbox 4 kosong, maka muncul pesan pastikan semua field keisi. Jika enggak, maka kal koneksi soal prosedur lagi. Ya, lalu game input gaka asking sama dengan insert info GBL mahasiswa. Jika nggak kosong, maka kita masukkan gaka ke dalam kabel mahasiswa yang kita buat lagi. Dengan value-nya yaitu dari catchbox 1 dan catchbox 2, catchbox 3, catchbox 4 seterusnya. Itu aja. Komen sama dengan new OVPC komen input gaka dokter. Ini untuk pengakuan input insert inkunya, execute query-nya. Lalu di sini ada message box pesan input gaka berhasil. Lalu kita kal kondisi awal. Nah, dari sini sekarang langsung programnya, maka kita bisa mulai menginputkan sebuah gaka dalam sini. NIM 001, namanya itu Jeremy Sankoso, nama saya. Lalu alamatnya itu saya kasih masalah aja, Jalan Priuk nomor 1, terus teleponnya itu 14045. Lalu kita klik input, maka input gaka berhasil. Jika input lagi berupa gaka yaitu NIM 002, namanya Ki Fernando, alamatnya Jalan Merbabu nomor 2, teleponnya 14022. Dan muncul pesan input gaka berhasil. Lalu kita masuk ke tombol edit bukan 2, kita copy paste dari bukan 1. Nah, kita paste di sini, lalu kita ganti beberapa. Pertama, game input gakanya kita ganti menjadi edit gaka. Lalu di sini komennya ini dalam kurung input gaka juga kita ganti menjadi edit gaka. Lalu juga di bagian bawah message box-nya kita ganti dalam kurung pesannya itu menjadi edit gaka juga. Lalu ini yang terpenting adalah insert itu kita ganti menjadi update tabel mahasiswa, value-nya kita buang, kita ganti menjadi set nama mahasiswa sama dengan kalau kita buang, terus catchbox 1 kita ganti menjadi catchbox 2. Lalu kita juga tulis setelah koma alamat mahasiswa sama dengan, lalu ini catchbox-nya kita ganti yang 2 menjadi 3. Lalu kita kasih juga rapor mahasiswa, catchbox 3 nya kita ganti menjadi catchbox 4. Komanya kita hapus, kita tambahin where nim sama dengan. Nah, habis ini catchbox 4 nya kita ganti menjadi catchbox 1. Lalu jangan lupa juga untuk kurungnya hapus lagi. Jadi saatnya untuk running. Oke, kita akan edit kakak. Ini 002. Kita edit kakak punyanya si Ricky berarti ya. Ini sebenarnya berjadi sebenarnya di bagian form edit kakaknya, di bagian tombol edit kakak. Cuma masalahnya nggak kayak gini. Kenapa? Soalnya kita mesti isi lagi kakak yang sama kan kita habis ku ganti.
Pagar yang kamu adalah ketika tiga ikut kakak, maka muncul kakak yang kamu masukkan itu, lalu kakak yang kamu masukkan itu ika tinggal ganti aja, bukan ika isi ulang. Itu maksudnya. Jika membuat suatu codingan di dalam Cashbox aku pada event keypress, maka keypress jika aku kecar, maksudnya jika huruf yang ditekan karakternya itu nomor 13 yaitu anchor, maka kita kalau koneksi CMD new OGBC comment ke ambilin semua data di dalam kabel mahasiswa tadi, dimana NIM-nya itu berfokus pada Cashbox aku. Kex yang kita input, misalnya kita input NIM 001, maka munculnya kakak yang ada di NIM 001 pada Cashbox di bawahnya itu, Cashbox 2, Cashbox 3, Cashbox 4 itu masuknya. Nah, di sini RG squid trigger. Nah, ini if jika ternyata triggernya itu nemuin row-nya RG hash row, maka Cashbox 2 dia ngambilin kakak yang menjadi field-nya di Cashbox 2 itu, yaitu item dari nama mahasiswa. Lalu juga Cashbox 3 ngampilin field dari item alat mahasiswa. Juga Cashbox 4 dia ngampilin item dari si telepon mahasiswa. Jika selain itu, maka muncul pesan data tidak ada and if. Nah, kalian pas dikagerain lalu edit, kita masukin dulu valuenya di NIM 002 pada Cashbox 1, maka pas kita enter, boom, muncul datanya si punya Huak Lim di NIM 002. Kita ganti menjadi Huak How. Jika kasih edit, maka muncul data yang kita masukkan, Huak Lim berubah menjadi Huak How. Nah, sekarang kita masuk ke tombol hapus. Kita klik bukan 3, lalu habis itu kita copy paste lagi dari bukan gua, klik copy paste, pastikan semua copy, lalu kita paste di bukan di bagian kolom bukan 3. Lalu ini kita ganti lagi message box-nya, kita ganti menjadi data yang akan dihapus. Lalu ini di game edit data kita ganti menjadi game hapus data. Lalu ini juga dalam kurungnya kita ganti edit data menjadi hapus data. Lalu juga message box kita ganti menjadi hapus, edit jadi hapus. Yang paling penting adalah update-nya kita buang. Kita ganti menjadi perintah delete from KBL underscore mahasiswa. Kita hapus semua dari yang namanya set itu, dari set kita tarik semua ke hapus sampai ke where NIM kita hapus. Jadi yang terisi di sini adalah delete from KBL underscore mahasiswa where NIM sama dengan kukit dari Cashbox 1 ke teks itu yang kita minta. Lalu kita running langsung programnya, dan saya sudah pastikan data akan terhapus secara langsung. NIM 002 namanya Huak How, dalam merapuh gak hapus kakaknya, berhasil kakaknya kehapus. Lalu saya juga mau ngapus kakak saya NIM 001, enter, turun di enter, kakak masih kosong ternyata, muncul tulisan kakak belum keisi. Lalu kita enter, maka habis itu kehapus berhasil. Klik di bagian bukan tutup, jangan lupa kita tuliskan codingan mi dot close, kekurung. Kenapa nggak n aja? Karena alasannya adalah ketika kita kasih perintah n, maka si programnya itu aplikasinya akan ngukup semua. Masalahnya jika kamu bikin menu aplikasi bermenu gitu, yang ketika klik form 1 show form 2 show, maka masuk ke form 2, lalu kamu mau ke form 2 nya nih, kita pakaiin codingan M, maka form 1 form 2 cukup semua.
Tapi jika kita pakai codingan si ini doang nih, Miklos, maka cuma form gua yang gak cukup, form sakunya masih kebuka. Nah ini kita review aja yang kita udah buat apa aja. Kompol input gak jalan, kompol edit gak jalan, kompol hapus juga gak jalan di sini. Kita isi beberapa data dalam sini. Coba sekali review doang, pamer lah silakannya. Ada namanya juga Jeremy, ada namanya kakak Ricky, ada namanya kakak Nah, kalau dengan koreksi ini saya import dulu package-nya supaya si codingan koreksinya bisa digunakan. Itu import sistem data.ogbc. Di sini ada namanya codingan koreksi yang kita buat supaya terhubung agar game kong as OGBC connection agar game CMG as OGBC comment agar game GS as kakasek agar game GA as OGBC agar adapter agar game RG as OGBC kakak trigger agar juga game MyGB as string. Itu nggak saya ubah, dan juga soal prosedur di sini subkoneksi untuk mengaktifkan hubungan antara si VBNet dengan MySQL. Di bagian sini juga private subform log kita tinggal kondisi awal dari soal prosedur lain yang telah kita buat. Nah ini soal prosedur yang kita buat yang langsung kita panggil di form log, form 1 form log maksudnya. Ini subkoneksi awal kita jelasin satu-satu. Textbox 1 dikosongin, textbox 2 kosongin, textbox 3 dikosongin, textbox 4 dikosongin. Nah juga textbox 1 sampai 4 enable-nya di false, jadi disable, nggak bisa di edit, nggak bisa digonta-ganti. Ini textbox 1 matleng bakasan isian di dalam textbox 1 itu agak 6 sesuai dengan data yang kita buat tadi, variabelnya HP admin labelnya. Jadi field textbox 1 itu 6, field textbox 2 itu 50, field dari textbox 3 itu 100, field dari textbox 4 itu 20. Bukan 1, kita lihat juga di sini textnya saya kasih kondisi default dengan nama input, bukan 2 edit, bukan 3 hapus, bukan 4 cukup kondisi default. Lalu bukan 1 kita enable nya kita close semua dari bukan 1 sampai 4. Habis itu kita baru polishing codingan koneksi. Ketika si koneksi dari OGBC MySQL VBNet udah kehubung, apa yang bakal kita lakuin pertama kali? Pertama kali itu kita nampilin semua data dari kartu mahasiswa di dalam data grid. Nah ini agak skop prosedur lagi, subfield aktif tambahan, jadi kita cuma pengen enable textbox-nya aja masuknya. Di sini juga agak textbox 1 fokus. Nah di sini agak bukan 1 klik. Jadi yang berubah tadi barusan di bagian beberapa skop prosedur sama yang paling utama di bagian tombolnya. Jadi bukan 1 berubah di bagian jika bukan 1 text itu defaultnya input yang telah kita buat di kondisi awal, maka bukan 1 pasti klik dia berubah textnya menjadi simpan. Lalu bukan 2 di disable, bukan 3 di disable, lalu bukan 4 yang tulisannya cukup berubah menjadi tulisan textnya bakal. Habis itu call field aktif. Field aktif ini yang tadi saya bilang semua textbox-nya di enable. Selain itu else kalau koneksi. Nah di bagian sini saya jalanin kondisi pertama di dalam percabangan pertama ya. Nah di else nya ini di bagian bawah kita lihat nih, lah kok if nya ada 2 biji ya, terus sama kondisi else lain itu. Terus kenapa and if nya agak di dalam bukan agak di luar? Berarti ini adalah percabangan pertama itu adalah percabangan yang luar. Nah yang else ke bawah ini adalah percabangan dalam. Jadi percabangan bercabang kalau bisa bilang itu. Kita langsung aja
jika minta panggil koneksi dengan fungsi Postgre yang telah kita buat ke koneksi, lalu cmd new bisa komen. Jika minta tampilin semua dari kabel mahasiswa gimana NIM sama dengan ada di dalam textbox 1. Ini masuknya bukan berarti kita langsung minta ditampilin terus di show, enggak. Tapi masuknya di sini adalah kita minta bahwa si program itu ngebaca dari semua dari kabel mahasiswa gimana field NIM-nya kita input di textbox 1 itu. Jika textbox 1 atau textbox 2 atau textbox 3 atau textbox 4 kosong, maka muncul pesan validasi. Pastikan semua field terisi. Lalu ini validasi kedua adalah jika si program udah nyari ternyata wah ini NIM-nya sama dari data yang diinput di textbox 1 sama dengan data yang akan di field, maka muncul pesan NIM nggak boleh sama. Lalu textbox 1-nya dihapus, textbox 1-nya fokus. Ya dong, pastinya kamu mesti punya dua validasi. Pertama, validasinya itu data nggak boleh kosong. Kedua, sebagai primary key berarti datanya nggak boleh sama masuk dalam NIM yang sama masuknya. Di sini baru nih setelah validasi gua itu kelar, berfungsi semua lah intinya. Maka jika kau koneksi lagi dari si database SQL, lalu jika masukin data dengan codingan insert into kabel mahasiswa, lalu ini kita ngambil tulisan dari textbox mana aja yang mereka input satu persatu. Nah setelah ini tulisan selesai semua ke textbox 1, 2, 3, 4, habis ini baru nih kita eksekusi. Pesan muncul input data berhasil. Kalau kondisi awal balik lagi ke normal posisi default, itu kurang lebihnya. Habis ini nih di private subcommand bukan gua itu adalah edit bagi kita pakai perintah update. Nah di sini nih kita lihat nih ada yang namanya sama kayak tadi, cuma beda penggunaan, yaitu jika bukan gua edit cache-nya kayak kondisi awal yang kita kasih barusan di form loop, maka bukan gua sendiri berubah cache-nya menjadi simpan. Lalu habis itu bukan 1 yang input tadi di disable, di enable lagi false, berarti disable. Lalu bukan 4 ke cache-nya yang tadinya kukup menjadi bakal. Lalu call field aktif, berarti semua textbox-nya di enable semua, bisa diedit silahkan gitu. Lalu kita jangan lupa juga masukin perintah untuk nyambungin untuk meriksa istilahnya dari semua kabel mahasiswa, fokusnya di NIM, dimana NIM yang agak diinputkan textbox 1. Kita validasi dulu. Ini validasi pertamanya adalah sama kayak tadi, semua textbox nggak boleh kosong, atau salah satu Facebook juga nggak boleh kosong kan, organ fungsinya. Nah validasi kedua, jika si programnya udah nyari lalu ternyata nggak ada nih garis zero-nya data yang kita inputkan di textbox pertama di field NIM, maka message box-nya muncul pesan NIM belum ada. Textbox 1 dihapus, lalu textbox 1 fokus, si kursor fokus ke dalam textbox 1. Lalu setelah validasi gua itu komplit, maka ya kita kalau koneksi, habis itu kita pasti perintah update tbl mahasiswa set. Nah ini beda nih, set nama mahasiswa, kita set nama mahasiswa dari textbox 2. Habis itu kita set nama alarm mahasiswa itu juga dari textbox
3 habis itu kelapa mahasiswa garis Xbox 4 di mana NIM itu berada di dalam Xbox 1 kita fokusnya ke NIM. Habis itu ya ini agak champion new oke bisa komen except no query itu untuk fungsi pemanggilan aja. Lalu muncul pesan Hekit kakak berhasil. Kalau kondisi awal balik lagi normal. Habis itu ini agak Xbox Keypress yang saya bilang tadi, ini mah udah dijelasin kan nggak diubah sama sekali, sama aja. Jadi jika kecar CHR nya 13 enter di bagian Xbox 1, maka muncul semua item-item yang ada di dalam kabel mahasiswa berfokus pada field name yang kita input pada Xbox 1. Maka yang muncul itu Xbox 2 nya dari field nama mahasiswa, Xbox 3 dari field alamat mahasiswa, Xbox 4 dari field kartu mahasiswa. Selain itu, jika kita input yang NIM-nya salah, itu nggak ada NIM-nya, maka muncul aja maka tidak ada itu. And if habis ini bukan 3, ini sebenarnya sama aja kayak bukan kedua. Validasinya pertama validasi itu Xbox ngambil kosong, habis itu Xbox-nya yang dimasukin ke dalam Xbox 1 NIM-nya harus ada. Kalau misalkan nggak ada NIM-nya, maka data yang dihapus kan. Lalu habis itu juga setelah validasi gue kelar 2 biji, maka langsung dijalan perintah pilih form kabel mahasiswa gimana NIM-nya itu Xbox 1. Lalu habis itu message box hapus data berhasil. Nah ini bukan keempat nih, terakhir. Maksudnya apa? Kok bukan cukup jika ubah jadi bukan bakal cache-nya ya fungsinya beda. Kalau misalkan kita kasih cache-nya bakal, maka fungsinya itu adalah kalau kondisi awal. Selain cache-nya bakal berarti kan cukup ya, maka dia juga menjalin fungsi sebagai bukan cukup, yaitu adalah close. Gue aja sih paling engsap selesai. Untuk review kamu bisa lihat aja, ntar saya buka tampilin juga di bagian akhir tutorial. Makasih, dan jangan lupa subscribe, komen. Seperti biasa saya bilang terima kasih udah nonton yang paling penting, dan see you next time bro, bye. Pertama, seperti biasa, kita akan membuat file baru di dalam Visual Basic Connect 2010 Express. Klik New Project, langsung kita rename namanya, kita ubah jadi kontak mahasiswa. Ini kontak mahasiswa secara keseluruhan semua, dari kabis mau menu, mau nama yang lain-lain. Nah, di sini ada set project. Set project kita bos, lalu di sini kita saya kasih tahu nih nyimpangnya gimana. Kontak saya di UAS ini, terus ada folder kontak mahasiswa gue saya setting sebelumnya. Lalu klik select folder, habis itu kita cek save. Oke, maka form 1 udah tersimpan di dalam sebuah file folder yang ada secara aman. Oke, kita lanjut ke nomor 2, add form. Kita nambahin 4 form di sini.
Kita siapin wadahnya dulu, bisa giringnya bisa langsung add aja, kalau saya lebih milih di add aja biar gampang, soalnya project saya sebelumnya juga saya nggak kasih nama apa-apa. Saya udah buat dulu project yang sebelumnya kan, maka kita udah gemtak form. Nah ini empat form ini kita harus kopas mau nggak mau. Dimulai dari form pertama, kita ambil project yang kita buat. Nah ini project menu, ini menu saya juga udah formnya juga udah keempat nih, udah jadi semua formnya 4 biji. Ini agak form login nih, ini udah saya perbaikin juga, enggak agak di bagian buka tutup formnya, jadi pas si logingnya masuk enggak si form logingnya menghilang gitu, istilahnya kayak gitu lah kurang lebih. Udah saya akur juga lah intinya. Kang tinggal tulisan cukup Kang, jadi saya si progress filenya saya bikin hilang menu atasnya, line si max, maximax sama si menu silangnya itu saya hilangin karena harus dari buka-buka. Pokoknya kan ada yang kacau lah intinya itu. Kan saya kasih tahu kacaunya gimana. Nah langsung kita ke form border style-nya yang saya sable ke ganti menjadi ngeng. Agak kujuangnya enggak supaya nggak ngaco yang bagian. Saya anchor string di bagian start position. Oke, mantap. Lanjut text form. Oke, textnya kita ganti menjadi login. Oke, lanjut kan nggak kelar si form sakunya, kita save langsung balik ke form loginannya. Saya bilang saya kakak kopas di sini loginannya udah saya buat sebelum loginan ini di bagian form saku. Form loginnya, saya ganti semua. Saya tarik semua yang kosong lagi akan berisi. Ya, berisi semua kan? Oh, ada yang hilang nih. Form gua, gok label. Form gua label gua gok teksnya nggak ada. Ya iya, kita belum kasih label gua di bagian form guanya. Jadi form gua harus ada label gua, istilahnya gitu. Masih error kan? Jadi kita form guanya harus isi label gua dulu. Oke, saya bakal kopas label gua di bagian utamanya itu. Label guanya. Posisinya gak enak sih untuk yang form gua ini, kalau boleh jujur. Jadi sekarang pas menu utamanya, pas si logingnya kita masuk ke menu login, masuk, habis itu pas udah masuk ke menu login, berdasarkan username yang kita masukkan, yaitu username Jeremy, maka ntar muncul tulisan selamat datang Jeremy, atau mungkin Pak Supriyono atau di user guanya maka muncul tulisan selamat datang Gosen Supriyono gitu kan, kurang lebihnya gitu. Jadi otomatis menyambut saya akan membuat ini form jadi ramah, sangat ramah. Oke, ini passwordnya kita bisa lihat kan, koma bintang-bintang semua. Oke, sama kakak Jeremy Santoso. Apakah nggak merasa senang? Saya sangat senang dengan pelayanan yang ramah. Oke, kita akan masuk ke bagian form ketiga. Ini kontak mahasiswa. Agak basic kagak buat ya, kopas aja langsung lah. Kopas. Soalnya kita udah buat sebelumnya kan. Ngapain buat lagi? Kopas lagi. Pas tuh. Kita geser. Sesuai formnya, kita geser. Oke, kita susukin. Oke, bagus. Lanjut. Kita pengakuran di bagian teksnya. Teksnya kita ganti menjadi kontak mahasiswa. Ya. Lanjut. Kita ganti di bagian form logo style-nya. Fix ke Windows agar bisa digeser. Karena emang ini gak ada hubungan tentang pemberkosnya masalah. Center strings, saat posisinya center string kayak biasa harus ke tengah. Sengaja saya buat ke tengah. Oke, ini programnya. Koordinatnya langsung kopas saja guys, sebelumnya kan kita udah buat juga. Langsung lanjut. Ini agak ya. View ke cek. Langsung lanjut import dulu package-nya. Ya, sistem data .ogbc. Ya iya, kalau nggak gitu nggak jalan database-nya. OGBC, connect ke OGBC kan. Oke, lanjut langsung aja
lama. Oke, copy ke paste lagi. Saya sangat suka copy paste. Copy paste itu ke bagian dari programming, itu agak seni. Oke, paste lagi yang kau gambar sebelumnya, masuk. Dan hasilnya itu sama aja, nggak berubah, sama-sama bisa dipakai karena jika udah kopas itu dari form aslinya dan propertinya udah sama banget persis, dan nggak ada yang error. Kita bisa tinggal kita jalanin pakai XAMPP ya, save dulu. Oke, masuk lagi, kita sesuaikan lagi ukurannya. Oke, cakep. Masuk lagi, geser lagi. Oke, geser lagi. Kita hampir lupa pakai SAM. Biasanya saya langsung coba. Ini kak keeping Apache sama SQL ya. Start semua. Lalu ini agak yang namanya admin. Jadi kita mencari admin di MySQL, opennya langsung ke localhost PHP admin. Kita langsung masuk ke programnya aja. Kita langsung running. Tes jalan kok enggak? Ternyata jalan kok ya, nggak ada error apa-apa. Karena dikarenakan properti aslinya kita emang udah copy semua sesuai ya, dari kesananya. Oke? Seharusnya nggak ada masalah lagi. Ini form 4 tinggal di bagian profil ya. Ini PHP adminnya. Oke, ini saya ngasih tahu nih ke base saya yang saya pakai untuk si GB kampus, si form base of mahasiswanya nih, GB kampus, kabelnya TBL mahasiswa. Nah ini dia, ini agak gua nama kembang saya, kembang akrab ya, kembang main saku kekangga. Oke. Lanjut. No, nah ini muka saya nih, pas lagi PFH belum potong rambut. Muka saya kena WFH ini kayak gini jadinya. Oke. Oke lah, lupain aja. Oke. Share ke screen, jangan lupa share positionnya. Terus jangan lupa juga ini ya form worker scale-nya kita pakai fix ke Windows biar bisa geser-geser. Oke. Juga ini kita geser-geser lagi. Oke, kita periksa udah bagus semua. Ya segi form dan coding udah masuk semua, udah beres semua. Dan selanjutnya kita akan mengatur menunya ya, menu utama. Oke, ini kita masuk ke dalam form 2. Setelah datang teksnya ini adalah menu utama. Kita kasih judulnya. Oke. Cakep. Kali kita lihat agak tanggal di sana ya. Ini sizeable-nya kita ganti menjadi ngeng ya. Ngeng. Biar nggak bisa geser juga, biar nggak agak combo close-nya. Kalau kita kasih cover lah. Kenapa? Jangan screen. Oke, geser lagi nih sama kakaknya. Tulisannya geser nih udah dalam panel ya, nyatu jadi satu panel. Jadi enak. Langsung geser aja. Nggak usah geser satu-satu. Nah ini manuskripnya nih, taruh di atas. Kita tulis file di sini judulnya. Oke, kontak mahasiswa itu di form berapa kali barusan. Lalu habis itu about yang agak muka saya itu exit. Oke. Kita masuk label 3 sama label 4 di sini. Kita di sini, ini label 4 di sini. Kita klik form look ya, klik 2 kali di bagian formnya. Lalu kita kasih codingan form saku not visible sama dengan false. Jadi pas kita ke open si form 2 nya, lalu form saku visible, dia nggak ngukup masuknya. Si form saku nggak ngukup tapi dia hilang, tampilannya menghilang. Itu aja. Timernya aktif, timer 1. Gunanya apa? Saya kayak login kalau di warnet tuh pasti kelakunya sih kayak bling lumba-lumba. Oke, itu bagian dari nostalgia.
Biarkan saja. Oke, langsung kita masuk ke edit. Execute script menu. Execute script menu ya. Form saku visible-nya. Jadi pas ke exit, si form saku langsung muncul lagi. Itu bukan berarti ketutup loh, masih kebuka, cuma dia muncul. Jadi kan nggak bisa login 2 kali kan, masa udah masuk lagi. Ini close. Oke. Udah jadi nih kontrak mahasiswa. Lalu kontrak mahasiswa di dalam form 3 Gok Show. Buka kurung ya, parameternya itu. Lalu ini bug yang tadi ada muka saya. Oke, form 4 show. Buka kurung itu di form 4 yang ada muka saya. Oke, di timernya kita akan masukin label 3 yang di samping kanan. Text sama dengan ini pengaturan jika melihat format tanggal ya format tanggal. Ini pengaturan format tanggal di sini. Menarik. Jadi formatnya itu format dalam kurung no gigi /mm besar /y 4 kali kutip kurung ya. Label 4 Gokex ini berpengamaan. Kita lihat jam berapa sekarang jam berapa ya. Oke. Di sini kita udah jam 11:41. Kita lihat aja sesuai kalau nggak tanggalnya ya. Kan agak di bagian bawahnya kan, di bawah kanan Windows 10. Now formatnya HH besar 2 kali -2 mm -2 ss kutip kurung ensap. Oke, ini udah jadi semua nih, udah saya masukin semua variabel-variabelnya. Oke, label 3 kita ubah dulu supaya muat. Kan ini kan sesuai formatnya juga, kan kita kasih aja format awal ini. gg/mm besar /y sampai 4 kali. Oke, di sini nggak muat kan? Maka kita harus geser H besar kutip 2 mm kecil kutip 2 ss kecil. Pas girang, maka kita akan melihat Jeremy 123 ya muncul jam berapa, tanggal berapa. Di filenya ini kita kasih lihat kontrak mahasiswa, maka muncul form 3 kontrak mahasiswa lagi ya, sesuai fungsinya kayak database biasa. Kita coba ya. NIM 001, nama saya nggak ada di sini, kehapus kemarin. Nama Jeremy, lalu alamatnya itu di Tangerang. Saya nggak tangkang. Nomor teleponnya itu yaitu 14045. Enggak, 14000. Oke. Simpan. Oke, cukup ya. Oke, muka saya muncul lagi. Ini punya gosen saya nih, jadi saya ngambil user gosen saya secara VIP. Oke, dia muncul sama kan gosen Supriyono. Oke, masih berfungsi seperti sebelumnya, sama aja, cuma namanya gue berubah. Menarik. Oke, saya bisa geser nih, form ini bisa saya geser, tapi yang form sebelumnya nggak bisa geser. Alasan saya nggak mau dianya bisa geser, saya nggak mau dia bisa di-close. Alasannya adalah agak di dalam koordinasiku, kayak bisa lihat ke sini barusan. Ini masalahnya di form gua ini, gua sih. Form 1 visible false, form 1 visible true. Jadi kalau form 1 kita nge-lock si form gua, maka si form 1 langsung menghilang, plek gitu kan. Ini nggak masuknya. Jadi si form gua pas open, lalu otomatis kan si form 1 visible-nya itu dibikin menghilang, nggak kelihatan kebus panggang istilahnya gitu. Nah, masalahnya kita kan ngasih codingan di exit close script menu item go klik. Jadi di bagian exitnya kita klik, maka jika munculin di close kita kasih variabel pembalik yaitu namanya form 1 visible sama dengan true. Jika
membuat si form saku kelihatan lagi. Masalahnya adalah jika kita tambahin namanya combo silang, maka combo silang itu akan dieksekusi dengan cakakan cuma ke close doang, tapi si form sakunya, si form origin tetap hilang. Wah, bahaya bro, itu sangat berbahaya. Oke, terima kasih para kamu Visual Basic karena telah membuat tugas Visual Basic. Ya, tentunya goseng kampus Visual Basic bikin video. Jujur ya, selama ini saya dengar juga dari teman-teman saya untuk yang kampus-kampus lain juga belum ada loh suruh video masuk YouTube. Baru kampus ini doang suruh bikin video masuk YouTube, atau mungkin ada beberapa kampus lainnya cuma nggak sebanyak itu. Kang itu pun biasa inisiatif ke dosennya untuk masukin ke dalam video YouTube. So, jadi untuk kalian yang udah bikin video YouTube sekarang susah, nggak ada salahnya kan buat dilanjutin. Siapa tahu aja video YouTube-nya bisa dapat banyak subscriber, kalau banyak viewer, kamu bisa ngebantu orang lain juga. Tentunya juga kamu bisa bakal penghasilan tambahan kan. Itu menarik, jadi kita habis langsung keluar dari kampus, kita langsung bisa jadi YouTuber atau semacamnya, bisa langsung cari uang. Itu juga kan yang namanya mempraktikkan peluang usaha sendiri tentunya, kan ya memperkerjakan tenaga kerja baru kalau misalnya dia bisa jadi YouTuber, kenapa enggak? Dan sampai jumpa, ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya yang akan datang, mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi. Dan sampai jumpa, bye, see you next time.